Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka diskusi kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi tentang listen study dibuka. Yang akan menjelaskan yaitu Ibu Neneng dan kawan-kawan. Kira model pembelajarannya apa ya Ibu-Ibu? Apakah PBL atau Discovery Learning yang cocok untuk materi ini? Kalau soal-soal kontekstual banyak nggak sih kalau dari Iya, kalau PBL kan harus keseharian ya Bu ya. Saya coba share ini ya bukunya ya Bu ya. Share dulu ya ini. Kan dengan materi logaritma. Ini ya PBL fase yang pertama mengorganisasikan ya Bu ya. Iya, organisasi masalah. Organisasi siswa atau masalah sih ya? Lupa nih. Mengorganisasikan. Coba nih teman-teman yang lain mengorganisasikan siswa atau mengorganisasikan dulu masalah. Jadi kalau nggak salah ada orientasi masalah ya? Orientasi dulu, Bu. Orientasi masalah. Orientasi masalah dulu ya? Iya, Orientasi masalah dulu. Orientasi. Baru mengorganisasikan gitu. Baru mengorganisasikan. Ya. Nah, kegiatan pembelajarannya. Organisasikan. Nah, yang orientasi masalahnya nih dari tadi contoh yang saya sampaikan, kira-kira masalah yang apa yang akan ditampilkan, Bu? Mau tentang bunga bank, tentang tadi penjualan. Kayaknya yang ini bunga bank ya. Bunga bank. Yang maksudnya yang bisa di sehari-hari anak ketemu langsung gitu permasalahannya. Iya nggak sih? Ini mengenai bunga bank ya. Bunga bank. Oke. Kemudian mengorganisasikannya, Bu? Iya. Mengorganisasi membuat kelompok ya? Kegiatan pembelajaran, iya. Bentar. Habis mengorganisasikan, ya, sebentar saya stop share dulu ya Bu ya. Materi logaritma ya. Tujuan pembelajaran di hari ini kita akan belajar mengenai penerapan fungsi logaritma di kehidupan sehari-hari ya. Untuk mengetahui fungsi logaritma di kehidupan sehari-hari itu apa saja, sekarang tonton dulu. R adalah intensitas gempa bumi, A adalah amplitudo, T adalah periode, dan D adalah faktor pelemah atau faktor dari gelombang di bumi yang bergantung pada jarak stasiun pencatat dengan pusat gelombang atau epicentrum. Misal pada suatu kejadian gempa, diketahui amplitudonya adalah 200 mikron, periode gelombangnya adalah 2 detik, dan faktor pelemah adalah 3,25. Maka besar kekuatan gempa dapat dicari dengan memasukkan nilai bawah tersebut pada persamaan. R sama dengan log dalam kurung A dibagi T ditambah dengan B. R sama dengan log dalam kurung 200 dibagi 2 ditambah dengan 3,25. Menjadi R sama dengan log 100 ditambah 3,25. Kemudian R sama dengan log 100 tadi tambah 2 ditambah 3,25. Maka kita dapatkan kekuatan gempa tersebut sebesar 5,25 skala Richter. Kerjakan soalnya ya.
Tapi kan kalau udah setahun kita nabung, dapat bunga nih, tabungannya rubah nggak? Rubah nambah. Rubah kan nambah. Nah, berarti berapa? Tahun pertama. Tahun pertama. Nanti pas mau mencari jumlah tabungan di tahun kedua, apa yang kamu lakukan? Berarti ini Ya. dikali 8 per 100. Kenapa jumlah tabungan yang baru yang dikalinya? Soalnya kalau pakai yang kasih yang di bulannya 0 berarti sama aja hasilnya. Sama aja hasilnya. Iya. Berarti dikalikan dengan yang jumlah yang ini. Oke? Bisa dilanjutkan? Oke, siap. Jadi buat yang nomor 2A ini kan di sini di soalnya tuh kita tuh disuruh nyari hasil tabungannya selama 5 tahun terakhir. Nah, berarti di tahun tabungannya tuh berarti dari fase 0 sampai fase 5 tuh diibaratkan 5 tahun terakhir dia nabung. Terus ini hasil tabungan mereka selama 5 tahun. Untuk di fase 0 500 karena di sininya memang 500. Terus di tahun pertama itu dikali, soalnya kan bunganya 8% ya, dikali 500 dikali 8 per 100 sama dengan sekian. Jadi dicari dulu bunga, kita punya dulu bunganya tuh 40.000. Nah jadi 500.000 itu dikali ditambah 40.000, hasilnya segini. Terus yang ini juga kita cari dulu bunga, yaitu di 540.000 ini dikali 8 per 100. Hasilnya tuh dicari lagi bunganya, yaitu 43.200. Terus ditambah lagi 500 ditambah 43.200 itu berapa gitu sampai sana. Terus kalau buat yang B, kita di sini kan disuruh nyari berapa jumlah alma nabung selama 10 tahun. Nah di sini kita pakai ini sama kayak nomor 1, fx sama dengan 500 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,08. Kenapa 0,08? Karena 8% kalau bentuk desimalnya tuh seperti ini, dipangkatin 10. Soalnya di 10 itu 10 tahunnya ya? Iya, tahunnya kan 10 tahun ya hasilnya. Nah di sini dicari lagi 500, ini soalnya kurang nih. Ya. Sebentar ya. Nah, 500 ini tuh dikali 1,08. Kenapa 1,08? Soalnya 1 ditambah 0,08 sama dengan segini. 1,08 dipangkatin 10. Nah, terus kita cari dulu ininya. Si 1,08 pangkat 10 itu berapa? Nah, udah ketemu kan? Nah, langsung ini dikali ini, hasilnya segini. Jadi selama 10 tahun dia nabung tuh cuma dapatnya 1.079.463. Terus kalau buat yang C, kan di sini dia alma tuh dapat 5 juta tuh berapa tahun? Di sini kita nyarinya 500, dari 500 ini 500 kan deposit dia pertama masuk tahun pertama ya. Nah tahun pertama itu 500.000 dikali 1,08. 1,08 teh dari sini juga ya nyambung jadinya. Nah di sini kita teh nyari x-nya. Nah x-nya teh sama kayak nomor 1 juga, 5 juta dibagi 500 sama dengan 10 ya. Iya kan? Iya. Iya. Nah sama dengan ininya kan belum dihitung ya, sama dengan 1,08 pangkat x. Terus x-nya dicari lagi. Satu logaritma berbasis 1,08 dari 10. Iya. Salah? Iya. Tidak. Tenang. Oke. Ya, tidak apa-apa ya. Ya, Ibu, ini teh hasil logaritmanya tuh sama kayak nomor 1 teh kayak gini. Terus
529. Jawabannya Ini 10. 10. Jadi dia dapat 5 juta tuh harus harus jangka waktu 29 tahun. Kenapa? 9 tahun. Terus kenapa sih 5 juta teh sampai 29 tahun? Soalnya Alma cuma ngandelin bunga doang. Jadi dia nunggu bunga selama 29 tahun buat dapat 5 juta. Gitu ya. Almanya kan nabung-nabung lagi. Enggak, Ibu, jadi Alma cuma masukin 500 aja gitu. Jadi dia ngandelin bunga gitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 5 masih berdiri deh di depan ya. Ibu mau tanya nih untuk teman-teman kelompok yang lain. Dari jawaban kalian pelajari hari ini. Oke. Mengenai apa? Mengenai logaritma dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Logaritma itu muncul dalam bidang apa saja? Yang barusan kita kerjakan? Geografi. Kemudian yang satunya lagi? Ekonomi. konsep logaritma itu bisa digunakan sehari-hari.